Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia pertemuan yang ketujuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar kita semua mendapat ilmu yang barokah dan manfaat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang teks eksposisi. Pada teks eksposisi ini ada beberapa subbab. Subbab yang pertama yaitu menginterpretasi makna teks eksposisi. Subbab yang kedua menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks eksposisi. Subbab yang ketiga mengembangkan isi teks eksposisi. Subbab yang keempat menyusun dan menyajikan teks eksposisi. Yang pertama, menginterpretasi makna teks eksposisi. Di teks eksposisi adalah teks yang berfungsi memaparkan dan menjelaskan suatu informasi yang di dalamnya terdapat fakta dan pendapat. Pemaparan dan di dalamnya terdapat fakta dan pendapat. Kemudian hal-hal yang ada di dalam teks eksposisi. Yang pertama yaitu pendapat dan yang kedua fakta. Pendapat adalah ide mengenai suatu masalah atau peristiwa yang terjadi. Jadi itu yang dimaksud dengan pendapat. Yang kedua yaitu fakta. Fakta yaitu pernyataan yang mengungkapkan peristiwa yang terjadi dan bersifat objektif atau benar-benar terjadi. Selanjutnya yaitu bagian-bagian teks eksposisi. Bagian-bagian teks eksposisi ada dua. Yang pertama rekomendasi dan yang kedua argumen. Rekomendasi adalah sumber yang menguatkan sebuah pendapat. Itu namanya rekomendasi. Dan yang kedua adalah argumen. Argumen yaitu alasan-alasan yang mendukung pendapat dari penulis. Dalam hal ini adalah penulis teks eksposisi. Selanjutnya perhatikan kalimat berikut. Kalimat berikut adalah contoh dari kalimat teks eksposisi. Yang pertama, internet merupakan salah satu contoh hasil kemajuan teknologi komunikasi. Dari contoh kalimat tersebut adalah berupa fakta. Kenapa? Karena sebuah pernyataan yang benar-benar terjadi. Yang kedua, kemajuan teknologi membawa dampak positif dan negatif bagi dunia pendidikan. Kalimat yang kedua adalah pendapat. Jadi kalimat yang pertama adalah fakta dan kalimat yang kedua adalah pendapat. Pendapat dari penulis. Selanjutnya bacalah contoh teks eksposisi yang berjudul pemanfaatan internet dan dampak pada pelajar.
Setelah kalian membaca contoh teks eksposisi, saya mempunyai 2 pertanyaan untuk pertemuan pada hari ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Pertanyaan yang kedua, buatlah 2 kalimat yang di dalamnya masing-masing berupa pendapat dan fakta. Jadi ada 2 kalimat. Dalam satu kalimat tersebut ada pendapat dan ada fakta. Sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga mendapat ilmu yang barokah dan manfaat. Selamat bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.